Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis tentang landasan agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-13 ya. Hadis yang ke-13. Karena pertemuan sebelumnya libur. Ya. Hadis yang ke-13. Dan angka 13 bukan angka yang sial. Ya. Ini sebagai faedah. Karena sebagian orang menganggap angka 13 itu angka sial. Ini tidak boleh, Pak. Ini menodai tauhid. Ya. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirk. Anggapan sial terhadap binatang, terhadap angka, terhadap bulan, itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang misalkan merasa sial dengan binatang, sehingga mereka beranggapan kalau ada misalkan burung gagak lewat di atas rumah, pertanda ada yang mau mati. Ya. Siapa ini yang mau mati ini? Kalau ada yang bepergian kemudian lihat ular, tandanya kecelakaan, sehingga harus diurungkan niat safarnya. Sebagian orang beranggapan, terutama kalau di Jawa ya, bahwa bulan Syura, bulan Muharram itu bulan sial, sehingga mereka nggak berani mengadakan hajatan nikahan atau memulai bisnis di bulan Muharram. Demikian juga sebagian orang menganggap sial angka 13. Makanya kadang ya pemain bola atau pemain badminton nggak berani pakai kaos nomor 13, nomor angker gitu. Di sebagian pesawat itu Pak, ada yang nggak berani nomor 13. Jadi kalau diperhatikan nomor sebagian pesawat itu nomor kursinya ada yang 12 langsung 14. Demikian juga ya hotel atau lift itu nggak ada nomor 13-nya. Kenapa? Tadi merasa angker dengan angka 13. Maka semua ini adalah termasuk khurafat. Wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh percaya dengan khurafat-khurafat seperti ini yang bisa menodai dan mengotori tauhid seorang hamba. Taib. Hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hamzah. Abu Hamzah ini kalau ada yang didahului dengan Abu kalau laki-laki atau Ummu kalau perempuan disebut apa? Kunyah. Kunyah. Dan kunyah itu termasuk sunnah. Seperti Nabi SAW kunyahnya Abul Qasim. Ya, Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar. Ya, Umar Abu Hafiz,
Ali bin Abi Thalib Abul Hasan. Dan para sahabat rata-rata memiliki kunyah. Makanya ada buku yang ditulis oleh para ulama, ya, Al-Kuna wal Alqab, kunyah-kunyah para ulama dan gelar-gelar mereka. Jadi rata-rata para ulama itu memiliki kunyah. Ya, Nabi SAW memberikan kunyah kepada beberapa sahabat. Di antaranya kepada sahabat Suhaib, ya, demikian juga kepada Ummul Mukminin, istri beliau Aisyah. Nabi yang ngasih kunyah Ummu Abdillah. Bahkan Nabi SAW pernah manggil anak kecil nih, dipanggil dengan kunyah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair. Ya, jadi kunyah ini termasuk sunnah yang perlu kita hidupkan, karena kunyah itu suatu kehormatan, dan kunyah itu sebuah doa dan optimisme. Makanya boleh seorang itu berkunyah walaupun dia belum punya istri, walaupun dia belum punya anak. Kadang ada orang itu mengira kunyah itu kalau punya anak. Itu tidak benar. Buktinya Aisyah dikunyahi oleh Nabi SAW, diberi kunyah Ummu Abdillah, padahal Aisyah nggak punya anak, namanya Abdul. Ya, Nabi memanggil anak kecil ya Aba Umair, padahal masih kecil, belum punya istri, apalagi anak. Jadi boleh memberi kunyah atau memiliki kunyah walaupun dia belum punya istri, belum punya anak, belum punya calon. Bahkan walaupun belum punya calon pun nggak apa-apa. Ya, karena apa? Kunyah itu sebuah doa dan harapan, optimis. Nabi itu senang kalau beliau optimis. Optimis kalau nanti umurnya panjang, bisa nikah, bisa punya anak. Itu artinya kunyah. Taib. Jadi kunyahnya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Anas ibni Malik, sahabat Anas bin Malik. Ini sahabat Anas bin Malik, pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha. Ya, beliau sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Anas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, karena beliau tadi sebagai pelayan. Tahu sendiri kalau pelayan itu kan berarti apa? Sering mendengar, sering melayani, sehingga beliau termasuk yang paling tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam dunia ilmu hadis ada sebuah istilah yang disebut oleh para ulama al-muksiruna fil hadis, sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Jadi ada 7 daftar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa saja mereka? 1, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1 ini. Top skor ya, 5.000 hadis lebih. Taib, yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Kemudian yang keempat adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima Anas bin Malik. Anas bin Malik ini yang menjadi pembahasan kita. Ya, banyak hadis dari beliau, sekitar 2.286 hadis. Kemudian yang keenam adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketujuh adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang dikenal oleh para ulama sebagai al-muksiruna fil hadis. 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, seperti ini perlu kita tahu ya, supaya kita ini kenal dengan para sahabat-sahabat Nabi.
Jangan sampai kita ngerti tentang ya pemain bola, ngerti tentang artis, ngerti tentang YouTuber, apal ya, bahkan nomor sandalnya aja tahu, tapi nama sahabat nggak ngerti. Ya, kalau kita ingin masuk surga, maka tirulah orang-orang yang dijamin masuk surga, yaitu Nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita pengen masuk surga, tapi yang kita kenal, yang kita apal, yang kita idolakan justru orang-orang yang kafir, yang fasik. Ya, nah, jadi Anas bin Malik ini seorang sahabat pelayan Nabi, banyak meriwayatkan hadis, banyak keutamaan-keutamaan beliau. Sampai Nabi pernah mendoakan beliau apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ini doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Jadi banyak anak itu bagus Pak ya. Itu salah satu doa Nabi kepada sahabat Anas bin Malik. Ya, beliau itu apa? Didoakan sama Nabi SAW banyak harta, banyak anak. Makanya diceritakan anak keturunannya Anas bin Malik, beliau masih hidup karena beliau termasuk umurnya panjang ya. Ya, beliau, kemudian anaknya, kemudian cucunya, cicitnya, beliau masih mendapati cicitnya itu terhitung ada 100-an lebih. Ya, ini termasuk banyak keturunannya. Karena beliau termasuk panjang umur juga. Wa'atil umrah, ya Allah panjangkan umurnya. Makanya umur beliau lebih dari 100-an. Ya. Padahal umur manusia rata-rata berapa? 60-70. Tapi ada yang diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li ahihi, sehingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cintai untuk dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak beriman di sini tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Tidak sempurna. Kenapa kita katakan tidak sempurna? Karena di sana ada lafadz ya, dalam hadis Nabi yang lain dengan lafadz riwayat Ahmad, la yablughu abdun haqiqatal iman, tidaklah seorang hamba itu ya mencapai hakikat iman. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud tidaklah beriman di sini maksudnya tidak sempurna. Ini penting karena kalau kita terjemahkan tidak beriman, nanti kalau ada orang yang tidak mencintai saudaranya, berarti kafir. Berarti kafir. Padahal tidak demikian maksudnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa, bahkan itu dosa besar, itu tidak keluar dari agama Islam. Ya, dia fasik, dia berkurang imannya, ya, tapi tidak kafir. Misalkan ada orang Islam beriman, tapi dia mencuri, misalkan, atau membunuh, atau berzina, atau minum khamar, apakah kafir? Tidak. Dia berkurang imannya, dia fasik, tapi tidak kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua orang mukmin yang saling berperkara, Allah tetap mengatakan mereka beriman, padahal mereka saling berperang, saling bunuh-bunuhan. Ya, seperti yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Kalau kita katakan bahwasanya ya dosa besar itu adalah menjadikan keluar dari Islam, berarti para sahabat kafir. Naudzubillah. Dan itulah akidah orang-orang Khawarij.
yang mengkafirkan ya pelaku dosa besar. Dan ini paham yang sesat. Paham yang sesat. Dan paham inilah yang menjadikan sebagian orang, terutama orang-orang yang terpengaruh paham takfir, paham khawarij, akhirnya mereka gegabah mengkafirkan, dan akhirnya kemudian melakukan aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Kenapa orang melakukan aksi bom bunuh diri, pengeboman dan lain sebagainya? Karena mereka menganggap bahwasanya yang dibom itu adalah kafir, murtad dari agama Islam, membunuh mereka adalah jihad, dan kalau kita matinya syahid, ditunggu bidadari di surga. Nah, ini doktrin-doktrin, doktrin-doktrin, dan ini menyelisih paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita dalam memahami hadis Nabi SAW harus memahami dengan benar, memahami dengan pemahaman para ulama salaf, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan memahami hadis Nabi dengan akal kita, dengan logika kita, sehingga kita malah terjerumus di dalam kesalahan dan penyimpangan. Jadi yang dimaksud tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna. Karena dalam ilmu bahasa Arab, la tidak itu memiliki beberapa makna. Kadang bisa bermakna tidak sah, kadang bisa bermakna tidak sempurna, kadang bermakna tidak ada. Misalkan la khaliqa illallah. La khaliqa illallah. Ini kita artikan apa? Tidak ada pencipta, tidak ada. Kita artikan tidak ada. Kenapa? Karena faktanya memang tidak ada pencipta langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Kadang kita artikan tidak sah. Seperti misalkan la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di sini kita artikan apa? Tidak sah. Atau la nikaha illa bi wali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Di sini kita artikan tidak sah. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan syarat. Syarat sahnya sholat, syarat sahnya pernikahan, dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya kita artikan apa? La di situ adalah tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Seperti dalam hadis ini. Kita artikan tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak mungkin kita artikan tidak ada. Ya, kalau kita artikan tidak ada iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, kalau kita artikan tidak ada, ya nggak benar juga. Buktinya apa? Ada orang yang tidak mencintai saudaranya itu, seperti dia mencintai dirinya. Ada apa tidak? Ada, bahkan banyak. Taib. Kalau kita artikan tidak sah, berarti mencintai saudara muslim itu syarat keimanan. Kalau ada seorang yang tidak mencintai saudaranya berarti kafir, keluar dari iman. Kalau kita artikan seperti itu juga keliru juga. Karena ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Pelaku dosa besar itu tidak kafir. Nabi sendiri pernah mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Berarti pelaku dosa besar itu kekal di neraka apa tidak? Tidak. Buktinya dia mendapatkan syafaat Nabi. Kalau dia kafir, orang kafir itu kekal selama-lamanya di neraka. Nah, ini penting ma'asyiral muslimin dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak salah paham. Ya, tidak salah paham. Ya, kalau kita memahami ayat dan hadis itu tidak memahami dengan pemahaman para sahabat, para salaf, akhirnya kita nanti apa? Tersesat jalan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Anjuran untuk mencintai saudara kita, dan larangan
membenci saudara kita, iri terhadap saudara kita, memusuhi saudara kita, itu nggak boleh. Ya, hendaknya bagi kita untuk mencintai apa? Saudara kita. Bahkan ini termasuk ikatan iman. Nabi SAW bersabda, "Authaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah, mencintai saudara kita karena Allah, dan membenci saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengabarkan tentang 7 golongan nanti besok pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan di suatu hari. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang disebut oleh Nabi adalah apa? Warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk saling mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita tidak boleh apa? Tadi bermusuhan dengan saudara kita. Oleh karenanya segala hal yang menjadikan kita bermusuhan ya harus kita jauhi. Segala hal yang bikin kita bermusuhan tinggalkan. Karena itu proyek dari setan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menginginkan supaya kalian itu saling benci dan saling bermusuhan. Ya. Makanya Allah mengharamkan kita apa? Judi, minum khamar, karena itu bikin kita bermusuhan. Ya. Miris Indonesia termasuk juara 1 ya judi online. Sekarang lagi rame ya. Indonesia termasuk negara ya penggemar judi online. Ini bukan juara yang bagus ya, judi online. Ini sampai ke desa-desa Pak, banyak. Ya. Nah itu menjadikan kita, salah satu efeknya judi itu adalah apa? Menjadikan kita bermusuhan. Ya, emosi. Istrinya, anaknya nggak tahu apa-apa, mungkin dimarahin juga. Ya, sama temennya, sama lain sebagainya. Oleh karena yang dilarang, karena itu membuat kita bermusuhan. Bahkan di dalam agama Islam itu, subhanallah, ya kita sampai dilarang untuk menyakiti saudara kita hatinya. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum salasatan," kalau kalian bertiga, lagi bertiga, "fala yatanajasnani dunas salasa." Janganlah yang 2 itu berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Jadi antum bertiga nih, lagi bertiga. Gak boleh yang 2 itu berbisik-bisik sendiri, terus yang ketiganya dibiarin, ditinggalin, gak dijak ngobrol. Itu gak boleh. Sampai segitunya. Kenapa? Fa inna dzalika yuhzinuhu. Karena yang demikian itu membuat orang yang ketiga tadi apa? Sedih, sakit hati. Termasuk dalam hal ini, kalau ada misalkan ya bertiga, yang 2 ngomong pakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Antum, ya misalkan ada 2 orang Sunda, terus yang satunya Jawa kayak saya misalnya, belum apal, belum ngerti banget tentang bahasa Sunda. Itu nggak boleh. 2 orang ngobrol pakai bahasa Sunda, yang satu ada yang nggak paham, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tadi sama, membuat dia apa? Sedih, membuat dia pelunga-pelungu itu. Ini ngomong apa? Ya, sampai segitunya Islam. Untuk apa? Tadi, untuk menjaga perasaan saudara kita dan menutup celah, ya, karena menjadikan nanti dia apa? Sakit hati, membuat dia sedih, membuat dia akhirnya apa? Suudzon kepada saudaranya dan lain sebagainya. Demikian juga Islam melarang kita saling apa? Saling iri hati. Wala tahasadu, jangan kalian saling iri.
Iri itu apa? Benci tatkala saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak seneng lihat saudaranya mendapatkan nikmat. Karena orang yang iri berarti tidak mempraktekkan hadis ini. Kan kita harus mencintai saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau orang yang iri berarti tidak menerapkan hadis ini. Ya, lihat tetangganya bangun rumah baru, wah, sesek. Ya. Lihat tetangganya beli AC baru, kepanasan. Ya, tetangganya kedinginan, dianya malah kepanasan. Ya. Lihat tetangganya punya istri baru, waduh. Ya. Tambah pingsan. Nah, intinya orang yang iri hati itu tidak mempraktekkan hadis ini, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita harus seneng tatkala saudara kita apa? Seneng. Kita harus sedih tatkala saudara kita apa? Sedih. Itulah sikap seorang mukmin sejati. Innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang beriman itu apa? Bersaudara. Yang namanya saudara seneng kalau saudaranya apa? Mendapatkan nikmat, gembira. Sedih tatkala saudaranya sedih. Hanya kita harus bersama saudara kita. Artinya, kalau ada saudara kita senang, ikutlah senang. Ikutlah senang. Ya. Ketika ada saudara kita yang sedih, ya, hargai perasaan dia. Jangan menari di atas penderitaan orang lain. Ya, jangan saudaranya menderita, kita malah alhamdulillah. Kapokmu kapan? Ya, nggak boleh. Kita harus apa? Tadi. Ya, dan itu yang dilakukan dulu oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saat sahabat Ka'ab bin Malik, tahu ya, sahabat Ka'ab bin Malik ini termasuk di antara 3 sahabat yang dibaikot oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia nggak ikut perang Tabuk. Akhirnya dibaikot oleh Nabi, nggak diajak ngomong sama para sahabat juga. Itu namanya hajar, baikot. Ya, taib. Itu sampai 50 hari, Pak. 50 hari nggak diajak ngomong sama Nabi dan para sahabat. Sehingga dunia yang begitu luas terasa apa? Sempit bagi dia. Tapi dia sabar, menunggu ya keputusan Allah SWT. Dia sudah sedih, nangis, bertaubat. Dia menunggu keputusan Allah SWT. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu apa? Datang. Allah turunkan ayat-ayat di akhir-akhir surat At-Taubah yang mengabarkan bahwa Allah telah menerima taubat 3 sahabat tersebut. Ya, saat ayat tersebut turun, Masya Allah, para sahabat ya, mereka berbondong-bondong menyampaikan berita gembira itu kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Akhirnya sahabat bin Ka'ab bin Malik pun sangat gembira. Dia datang ke Masjid Nabawi. Ya, ternyata para sahabat menyambutnya. Rasulullah juga senyum. Ya, bahkan dia ingat siapa-siapa sahabat yang merangkulnya saat itu. Di antaranya Tolha. Saya tahu Tolha merangkul saya yang pertama kali. Diingat itu. Ya, begitu para sahabat, begitu Nabi senang ketika ada sahabatnya yang senang juga. Begitu juga mereka sedih tatkala sahabat yang lain apa? Sedih. Contoh, kita tahu dalam sejarah juga Ibunda Aisyah pernah dituduh apa? Berzina oleh orang-orang munafik. Aisyah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nangis saja. Karena menunggu wahyu juga. Dia nggak mungkin juga membela diri. Percuma juga, karena berita, isu, gosip saat itu juga begitu gencarnya. Nabi juga menunggu wahyu, nggak bisa komentar apa-apa. Ya, taib. Diceritakan oleh Aisyah, ada seorang wanita Ansar datang ke rumah saya, nggak ngapa-ngapain, cuma nangis bersama saya. Jadi ikut nangis. Ya, dia nggak ngapa-ngapain, cuma dia nangis. Ketika lihat saya nangis, bareng-bareng nangis. Ya, karena biasanya orang kalau mendapatkan musibah terus ya ada yang membersamainya, itu apa? Lega. Ya, lega. Coba kita misalkan nih,
kalau kita misalkan kecopetan atau hilang uang kita, terus ada saudara kita mengatakan, ya sabar, saya juga kehilangan kok, bukan kamu aja. Nah itu merasa, oh bukan saya aja ternyata ya, gitu. Berbeda kalau yang lainnya misalkan nggak ada yang kena musibah, dia saja yang kena musibah, itu beda. Ya, artinya ma'asyiral muslimin, ya, ini salah satu sikap seorang mukmin ya dengan mukmin yang lain, yaitu hendaknya bagi kita untuk apa? Tadi mencintainya dan tidak membencinya, tidak memusuhinya dan tidak iri hati kepadanya. Oleh karenanya karena persaudaraan, persahabatan, ya, ini adalah salah satu nikmat yang harus kita jaga. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'dam fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah menjadikan kalian bersaudara. Jadi kita harus merawat nikmat persaudaraan, persahabatan. Ini baik-baik. Ya. Bagaimana caranya? Satu, jalin persahabatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena tendensi dunia. Ya. Karena segala sesuatu jika diniatkan karena Allah, maka akan langgeng. Kita itu kalau bersahabat atau bersaudara karena Allah, maka akan awet. Tapi kalau karena dunia, nah ini, ketika yang kita incar tidak kita dapatkan, udah langsung putus. Antum bersahabat sama dia karena dunia, dia orang kaya, ternyata sekarang sudah nggak kaya, kere dia, ya miskin, udah nggak bersahabat lagi. Dulu bersahabat dia sama dia karena dia pejabat, sekarang sudah lengser, misalkan sudah pensiun, udah nggak bersahabat lagi. Tapi yang kedua, hendaknya bagi kita memperkuat persaudaraan kita, ya, dengan memberi hadiah, saling ziarah, ya kan, kemudian titip salam, mendoakan, semua hal yang membuat kuat persaudaraan lakukan. Nah, penting kita saling ngasih hadiah, itu penting, saling ziarah, tapi jangan sering-sering juga, karena kalau sering ziarah kadang mungkin dia keberatan juga. Tiap hari ke rumah misalkan. Nah, zurhibban tazdad hubban. Jarang-jarang saja ziarahnya, niscaya kamu akan lebih cinta. Tahadu tahabu, berilah hadiah, niscaya kamu akan saling mencintai. Kemudian titip salam, mengucapkan salam kalau bertemu, kalau sakit kita jenguk, ya, kita doakan dia. Itu hal-hal yang bisa memperkuat apa? Persaudaraan. Kemudian yang ketiga, hindari segala hal yang bisa menggerogoti persaudaraan, bisa memutus persaudaraan. Seperti apa? Iri hati, ya, suudzon, ya, kemudian apalagi ghibah, ya, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Dan ingat, kalau kita sudah bersaudara, kemudian kita lepas persaudaraan, itu pasti karena dosa. Kalau dulu, masya Allah, ini akrab banget, kok sekarang musuhan malah, itu pasti dikarenakan dosa. Ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian mereka berpisah kecuali karena dosa. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.